positive thinking. Capek nggak sih? Seringnya capek, dipaksa gitu. Dipaksa harus positive thinking itu kadang-kadang enggak. Dalam beberapa sujud itu yang terbaik. Oke, nggak tahu nih sebagai kakak gimana nih menurut Devina? Kan harus berpikir positif itu sering banget kan jadi isu tuh. Iya, Bener nggak sih sebenarnya berpikir positif? Kalau porsinya pas sih ya bagus-bagus aja. Tergantung. Porsi pas tuh kayak gimana? Ya kalau yang dihadapinnya misalnya berat banget, mungkin kadang perlu sedikit penyemangat ya buat kayak, oh aku bisa nih ngehadepin ini gitu ya. Tapi kalau terlalu bersemangat gitu jadinya gimana ya? Orang lagi pengen sedih gitu kan? Yes, you can. Ya orang lagi pengennya sedih gitu kok harus positif gitu. Jadi harus kayak lagu dangdut itu ya, yang sedang saja. Iya. Oh jadi tawa ya? Jadi tawa. Tapi abang kan itu juga kan suka jadi motivasi supaya positif harus itu. Sering nggak sih? Ya itu kan karena tugas. Ada jadi ketawa. Nah, tapi ya aku mungkin ada di tren itu karena memang aku butuh kalau aku karena itu aku yakini sebagai apa ya trigger untuk kesehatan juga gitu. Oh. Dan itu banyak kata trainer kan dan kata ahli-ahli kesehatan segala macam termasuk ahli nujum kali ya. Iya. Itu juga kan bilangnya. Betul. Nasihat spiritual juga gitu. Ya gitu kan. Supaya kita berpikir baik-baik aja gitu. Ya, tapi itu tadi pertanyaanku kalian belum jawab. Capek nggak? Capek kadang-kadang banget gitu. Maksudnya harus tampil sesuatu baik yang gitu ya. yang nggak pas tuh capek. Gitu. harus terlihat saleh, harus terlihat semangat gitu kan ya. Padahal realitanya Waduh. Ya kan kadang-kadang gitu ya. Kita kan kadang-kadang mixture emosi ya. Maksudnya oke, satu saat kita harus tampil sebagai orang yang bersemangat gitu. Tapi kan nggak bisa nutupin kalau ada kecewa, ada putus asa gitu kan. Pas lagi kecewa dan putus asa dia bilang, "Oh, lupakan segala hal-hal yang buruk." Ya nggak bisa lupa, itu susah gitu. Jadi kalau gitu sebentar, tapi sebelum ke bahas yang lebih lanjut nih, kalian nggak takut kalau dibilang kalian kok orangnya pesimis, kok pesimis sih, kok kayak nggak punya semangat hidup sih, kok kayak orang nggak ada harapan sih? Padahal hidup tuh kan kata Martin Luther. Yang mana? Kalau ya kan Martin Luther bilang nih, Martin Luther King. Yang King ya. Dia bilang gini, harapan itu tidak terbatas, tapi kalau kekecewaan terbatas. Oh iya sih. Jadi kita tetap harus punya harapan. Ya gitu. Gimana Budian selaku orang yang berharapan tinggi itu? Semoga ya. Ya kan dia lebih positif ya kayaknya. Gimana? Gimana caranya emang biar kita nggak boleh pesimis gitu harus lihat. Bukan pesimis, maksudnya nerima realita. pesimis ya, aduh agak. Ya kan kadang-kadang orang yang suka dibilang begitu ada yang motivator keren tuh kan bilang kita adalah orang yang hebat, orang yang bisa bla bla, terus dia bilang ya nggak apa-apa juga sih namanya pesimis ya, maksudnya kan orang tuh kayaknya ya nggak pesimis terus atau positif terus juga kan gitu. Dan jadi kalau lagi pas pesimis ya kayaknya kasih waktu lah untuk sementara gitu untuk ya udah menikmati lah atau bahasanya apapun lah gitu. Untuk kayak oh ya sudah gitu. Nah tapi kalau teman-teman bisa terima realita, misalnya dibilang, gue orangnya dibilang misalnya lu orangnya pesimis, lu kayak nggak punya harapan hidup gitu. Tapi kalian terima kan? Iya, memang gitu sih. Memang kayaknya ada orang yang gitu juga kan? Gitu. Ya selama ini sih saya masih menerima sih ya diomongin kayak gitu ya. Karena ya kadang saya seperti tampak tidak ada gairah hidup. Karena biasa aja, maksudnya. Kadang kan dianggap yang nggak pesimis tuh yang semangat kerja, semangat mencari segala sesuatu. I like Monday. Iya kan, nah mungkin. Padahal kebanyakan iya gitu, mungkin jadi saat melihat aku yang kayak gitu-gitu doang, mereka mikir anak nih kayak pesimis gitu, maunya apa gitu. Ya sampai saat ini sih masih menerima ya. Tapi kan kadang-kadang ada juga ya temen di pergaulan kita yang memang serba itu kita bilang serba halah gitu. Jadi orang ngomong apapun dia bilang halah, nggak mungkin gitulah, halah nggak mungkin gitu. Ada aja kan kayak gitu. Tapi aku yakin kalau waktu dia bilang halah itu sebenarnya dia juga punya ekspresi yang positif. Oke. Artinya gini, itu kan sebenarnya cuma ekspresi kalau menurutku. Termasuk orang-orang yang bilang hidup harus semangat gitu kan. Itu juga sebenarnya cuma ekspresi yang. Jadi itu cuma mode ekspresi yang berbeda aja. Iya, jadi rasanya positif tinggi sekali ya. Iya, tapi nggak tahu ya itu kalau menurut pengamatanku karena ya aku pikir
orang nggak bisa hidup kalau tanpa ada gairah gitu. Oh, oke. Ya, Nah jadi kalau perlu lah. ya kalau hidup gak ada gairah ngapain lu hidup gitu loh. Jadi kayak misalnya anak muda nih, kita kan masih muda nih. Di umur ingat nggak waktu masih umur 19 tahun gitu kan, itu kan lagi kenceng-kencengnya kan, mau ngapa-ngapain, ayo segala macam ayo gitu. Ayo. Itu digerakkan oleh gairah kita, karena kita pengen tahu sesuatu. Nah, tapi begitu tambah usia makin tahu kan kita juga mulai belajar untuk kata orang tuh belajar bijak gitu kan. Nah, jadi aku rasa sih itu ekspresi. Oke. Tapi kan ada tuh Bang orang yang sampai puluhan tahun juga masih semangat banget gitu, masih Rasanya enggak lah itu kalau kayaknya ketipu lah. ya kan dia harus tampil begitu. Itu Kecuali itu kerjanya kayak aku. Iya. Tapi emang kita dikulturin gitu ya, bahwa yang lebih positif itulah, maksudnya yang lebih diterima itu adalah yang positif gitu. Jadi yang nyampein harapan, nyampein hal baik. Gitu. Sayangnya itu tren ya. Tren yang lagi tren sekarang. Apalagi kayak di kota-kota besar ya, kayak seperti Jakarta, Bandung. Orang berpikirnya gini, udah hidup penuh dengan tantangan, penuh permasalahan. Masa lu habisin hidup lu untuk sesuatu yang negatif gitu. Nah, mas capek banget sih lu berpikir negatif, sementara persoalan hidup juga banyak. Kenapa sih lu nggak pikir happy aja, santai-santai aja, tenang-tenang aja gitu loh. Nah, itu mungkin tuntutan kali ya, karena kita geraknya kan sekarang itu industri ya. Hidup ini seperti industri kan. Oke. Jadi misalnya, kenapa aku bilang industri itu gini? Kalau misalnya kayak Dian kan dia instruktur yoga. Ya. Jadi kalau banyak orang tuh berpikir gini, kalau gue bisa ngajar yoga 1 minggu sekali, dan minggu depan gue dapat opportunity bisa 3 kali, kenapa nggak 3 kali? Minggu depannya lagi datang lagi opportunity yang baru, karena udah banyak ini ya, banyak teman-teman yang ikut yoga. Rekomendasi. Nah, terus dibilang mau nggak Bu 4 kali atau 5 kali? Kan gitu kan sekarang nih, kan hidup ini seperti harus industri. Produktif, harus meningkat, harus ambisius. Yang paling fatal menurutku ya, kerja produktif dan kerja cerdas. Yes. Itu kerja produktif dan kerja cerdas itu menurutku sesuatu yang memaksa kita menjadi mesin. Ya. Karena itu di situ kayak apa ya? Ya dipaksa untuk semakin efektif dan efisien kan. Gitu. Jadi misalnya gini ya. Orang tuh kan kalau dulu kalau ingat kakek nenek kita tuh kan bekerja, mereka nyangkul segala macam, itu kan mereka capek banget ya, luar biasa lah. Nah, dari pagi sampai sore sampai malam kadang. Nah, kalau sekarang nih orang kayaknya mungkin waktu itu kita anggap nenek kita tuh penghasilannya 100.000 satu hari gitu, 8 jam kerja. Nah, mungkin orang sekarang tuh karena bisa akses apapun, misalnya vintage segala macam, lalu investasi seperti forex dan yang lain-lain, saham segala macam gitu. Orang kayaknya cuman 1 detik bisa dapat jutaan lah katanya gitu. Miliaran gitu. Ya, tapi kan nggak berarti lebih tenang hidupnya. Iya, malah nenek kayak kita lebih tenang hidupnya zaman dulu. Iya, makanya maksudnya mungkin kayak gitu, kayak tren sekarang juga orang usianya makin maksudnya yang meninggal itu rata-rata lebih banyak yang 60 udah koit gitu kan. Nah, sementara kalau dulu kan 80, bahkan ada 90 angkatan nenek kakek kita kan gitu kan. Jadi itu katanya karena ini Bang, karena agak kurang pendengaran. Jadi pas dipanggil Tuhan nggak dengar. Aduh. Tapi ya itu maksudku, kalau aku sih aku tetap menyaring, maksudku bahwa yang bilang bahwa kerja efektif, kerja cerdas, itu aku tetap menyaring bahwa ada proses di dalam itu. Dan justru proses itu yang harus kita nikmati. Betul. Jadi boleh positive thinking menurutku gitu ya. Karena itu sehat. Memang secara fisik itu sehat. Tapi berpikir negatif pun itu ada kontribusinya untuk tubuhnya kita gitu. Dan sah-sah aja gitu menurutku. Ya kayak Dian bilang kan sebenarnya orang kan harus ini katanya harus mengenali emosinya dia gitu kan, harus bisa mengurai. Kan kadang-kadang dengan sugesti harus berpikir positif itu kan kita nggak ngakuin kalau kita kecewa, kalau kita sedih, kalau kita itu apalagi kan harus diselubungin kan bahwa enggak, aku udah baik-baik saja gitu. Iya, dan sebenarnya kan yang kita nilai positif belum tentu positif di masa kedepannya gitu. Jadi itu kan ya kayaknya ya itu kayak, dan belum tentu juga positif orang lain berpikir gitu kan. Maksudnya itu kayak jadinya permainan pikiran aja gitu. Jadi melihat segala sesuatu tuh nggak apa adanya gitu. Jadi jadi munafik gitu lah kira-kira ya jadinya. Dia positif thinking. Jadi bukan aja. Jadi bingung munafik tuh gimana gitu ya. Maksudnya hanya gitu. Maksudnya jadinya ya itu kalau terlalu pun gitu ya, mau terlalu positif ataupun terlalu negatif tuh menurutku sih nggak pas aja gitu. Ya itu jadinya kita nggak netral, padahal kan setiap yang datang gitu ya, mau kerjaan,
mau susah apapun tuh sebenarnya susah netral, senang. ya. Reaksi kita atas itu yang akhirnya Iya, jadi itu menentukan. ya, itu yang kita yang membuat ini yang positif nih gitu. Kalau kita dapat kerjaan, kita yang menilai ini positif gitu Iya, kan. iya, iya. Kita harus respon positif. Nah, sedangkan saat kita hilang kerjaan, responnya ini negatif nih, padahal mah ya udah gitu kan. Yang satu terima kerja, yang satu enggak berhenti kerja gitu. Waduh, dia pendekatannya jauh sekali. Tidak juga gitu. Tidak ada senang gitu. Ya itu kan teorinya, walaupun ya tetap masih ke bawah-bawah gitu, hanya ya dicoba. Tapi aku pernah ada abang mentorku tuh aku pernah cerita sama dia. Jadi kalau aku lagi marah nih misalnya baca WA atau baca SMS, zaman dulu SMS lah ya. Nah, jadi aku langsung bales nih, aku langsung bales dan aku Kelihatan emosinya lah di situ. emosi kelihatan lah gitu. Terus aku bilang, bang aku nih kalau lagi misalnya berantem sama pacarku tuh dia SMS aku langsung bales bang gitu. Terus dia bilang gini, coba besok gitu dia SMS misalnya lagi masih berantem, tahan diri dulu, nanti besoknya lagi aja kamu baru balas. Aku coba. Nah terus ternyata pas aku coba itu besoknya aku nggak jadi balas dengan apa yang waktu aku baca message-nya dia gitu. Nah jadi itu mungkin manajemen stres lah ya kira-kira, manajemen emosi lah ya itu. Dan rasanya impactnya memang baik menurutku karena sebelum-sebelumnya tuh gitu dia SMS aku balas langsung meledak lah gitu kan. Nah jadi lebih ribut malah. Nah tapi kali ini waktu aku terapkan apa yang dia sampaikan enggak gitu. Nah mungkin untuk beberapa hal memang kita perlu ya rasanya menarik diri. Artinya kita kalau bahasaku tuh nge-tricky lah ya, nge-tricky supaya kita bisa lebih berpikirnya inline sama apa ya, inline sama hidup dan udah gitu kita juga bisa tetap punya positif apa ya, positif vibe lah kira-kira gitu. Jadi kan kalau udah lebih tenang kan lebih clear ya. Iya gitu. Itu apa kalau ada body hack ini berarti mind hack gitu ya. Main tuh memang kadang kerjanya nge-hack. Iya sih, karena apa ya, tadi aku inget banget bahwa kadang-kadang ada orang yang emang ini nggak tahu ya kalau pendekatannya kimiawi gitu. Kalau pendekatannya sains itu kan ada orang yang reaksi hormonnya memang lebih condong hormon tertentu gitu kan. Jadi ya memang kemungkinan besar akan lebih emosional gitu. Ada juga yang memang akan lebih ceria gitu kan. Jadi bukan berarti orang akan tetap dengan stay kayak gitu. Cuman kita harusnya lebih kenal diri kita gitu bahwa gue kalau kayak gini nih gue bakal meledak nih. Nah jadi mendingan gue tahan diri dulu gitu. Tapi kalau gue kayak gini kayaknya gue bisa handle sih, jadi nggak apa-apa gue langsung reaksiin aja gitu. Tapi kayak gitu kan. Tapi dengan sugesti harus positif itu kan kita harus dirancang untuk bisa yes I can gitu. Harus selalu gitu. Yes you can. Kadang itu yang jadi kita nggak tahu gimana posisi gitu. kita bahwa ini untuk level ini mental gue nggak akan tahan. Jadi ya udah mending gue nggak usah kerjain. Jadi oper ya jadinya ya. Iya gitu. Jadi kadang-kadang karena tuntutan tadi kan produktif itu kan, jadi harus yes you can, harus yes bos, harus siap gitu kan. Itu kadang-kadang jadi yang tekanannya besar gitu. Dan mungkin akhirnya nggak kelihatan di yang lain kan, tapi mungkin kelampias di yang lain gitu. Ini mungkin anaknya yang jadi korban atau istrinya atau hewan peliharaannya ditendang mungkin atau apa gitu. Jadi ya jadinya itu tidak positif ya. Iya gitu. Positifnya di depan orang lain, tapi ternyata di depan orang dekatnya jadi sangat. Dan ada banyak yang begitu loh. Iya sih. Iya, dan kadang orang merasa aja ya positif tuh. Karena kayaknya ya kan itu pola pikir ya, positif, negatif itu pola pikir. Terus itu kan terbangun dari pikiran sadar dan tidak ya. Nah, kadang kita sadarnya aja merasanya positif gitu ya. Ternyata yang di bawahnya tuh sangat negatif. Itu kan yang jadinya nggak sinkron kan. Jadinya nggak sinkron, jadinya mau positif, tapi ternyata yang lebih besar itu yang pikiran nggak sadar itu lebih besar itu negatif, jadinya beban banget gitu. Itu biasanya tuh orang-orang deket jadinya kena. Gitu. Jadi kayak misalnya bawahan yang paling deketnya dia atau orang yang paling deket. Gitu. Nah, sering kan kita nemu bos yang kayaknya kalau di depan tuh bagus banget gitu ya, atau pemimpin spiritual lah gitu kan, yang di depan tuh kayaknya bagus banget, ternyata orang di belakangnya bilang halah. Jadi ada sih. Nggak match gitu. Tapi aku ada abang mentorku tuh orang yang positif, integritinya jelas gitu, perilakunya juga jelas dan tapi dia pasti jatuh bangunnya juga lumayan inilah effort dia untuk bisa sekarang punya setiap kali kalau ketemu dia tuh orang bilang tuh kayak apa ya, selalu jadi bawaannya semangat gitu ya. Iya, jadi aku setiap kali ketemu dia tuh semangat aja bawaannya gitu ya. Ya bahwa dia punya persoalan tersendiri terkait kehidupannya dia ya pasti ada gitu ya. Nah, cuman rasanya mungkin perlu dilatih menurutku, kita untuk sampai ke sana mungkin masih harus berproses. Tapi aku juga sepakat dengan yang kalian bilang bahwa ya hidup itu terimalah apa adanya gitu, jangan pura-pura gitu ya. Kira-kira gitu kan. Ya.
Bener sih. Bisa. Kalau aku pribadi sih memang beranggapan ada orang yang memang vibe-nya gitu bang, ada yang vibe-nya memang lebih ke sana. Walaupun kita nggak harus semua jadi kayak gitu, Tapi Jadi kayak aku kayak ketemu abang P aku tuh apa auranya itu loh. Jadi kalau Ya, itu itu sadar dan tidak sadarnya tuh udah enak gitu ya. Dia laki-laki kalau perempuan kita yang baru buat jadi pacar. Iya. kalau perempuan sih dia nggak akan mau sama abang. Sialan. Iya. Ya itu sih kayaknya. Kalau dari aku sih. Jadi berpikir positif atau negatif itu is oke lah ya. Yang penting kita terima, jangan menolak. Iya. Ya kan? Jangan menolak realita hidup yang harus kita terima. Jadi tapi tetap harus move on dan harus tetap bisa punya semangat untuk jalan hidup, kira-kira gitu ya. Ya, dan jangan jadi dijudge ke yang lain juga ya. Kalau Ya. ngeliat yang lagi sedih, lagi apa gitu, jangan langsung dibilang, oh kamu nggak semangat orangnya. Jangan Ya gitu juga. itu tantangan tersendiri ya, kadang. Dia jadi makin down lagi. Iya betul. Kadang kitanya udah agak lumayan nih positif gitu ya, atau gimana taunya dari samping-sampingnya ternyata Ya, nggak sinkron gitu. tantangan tersendiri Terus, harus iya. dikelola itu. Oke lah kalau gitu, tapi aku nggak akan bilang bahwa mari kita hidup positif, enggak sih. Ya itu terserah Kalau kembali. zaman sekarang positif soalnya nggak enak bang, karena dikira covid gitu. Harus isoman ya. Harus negatif. Terakhir saya iso. Oke, Iya. kita tinggal ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you semua.